Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini saya kedatangan tamu Mustika namanya. Iya, halo. Mustika, saya langsung tanya aja, Mustika, ceritain dikit tentang dirimu. Kamu itu asalnya dari mana? Perjalanan hidupmu bagaimana? Sampai kemudian sampai ke titik profesimu sekarang. Oke, halo semua. Jadi saya sebenarnya asalnya dari Muna Barat bagian pelosok. Muna Barat bagian pelosok. Iya, jadi di Desa Wansriwu namanya. Oke. Wansriwu di Muna Barat, Timur Tengah. Dan ke Kendari itu karena merantau kuliah. Oh, berarti udah sampai dengan SMA kamu di Muna Barat? Muna Barat. Baru ketika Kendari aja itu? Iya, betul. Dulu kan kayak maksudnya iya anak rumahan banget kan. Anak rumahan? Iya, jadi udah kakak di kampung. Iya, anak rumahan lagi. Iya. Jadi karena ada 2 kakak laki-laki, ya kayak mereka menjaga banget kan istilahnya. Jaga banget. Jadi waktu dari SD sampai SMA itu jarang keluar. Jarang keluar ya, mau keluar itu yang penting. Kemarin tuh waktu SMA, waktu SMP juga saya selalu ikut organisasi di mana di SMP kan sama SMA. Jadi itu alasan kayak pramuka, OSIS, saya aktif itu. Jadi itu alasan untuk keluar. Nah, tapi kamu sebenarnya menikmati di rumah apa enggak? Sebenarnya dua-duanya sih. Oh, dua-duanya bukan anak introvert gitu. Bukan. Oh, oke. Jadi pas puncaknya waktu kuliah saya masuk organisasi, disitulah yang kayak orang tua, keluarga juga sudah bebasin kan. Maksudnya mereka mungkin ya sudah dewasa kan, sudah dilepas lah ibaratnya kayak anak ayam tuh. Pergi lah kamu sendiri. Iya, Bu. Oke. Iya. Jadi waktu kuliah itu benar-benar full ikut organisasi komunitas sampai sekarang fokus di kerjaan aja. Sempet kaget nggak? Apa namanya dari Muna Barat terus ke Kendari, terus kehidupan kampus begitu kan agak beda kan akhirnya loh. Iya betul, agak beda ya. Jadi kan dulu 2016 itu kan ke Kendari. Ya serba sendiri lah yang kayak waktu memang kemarin kan sudah ada ipar ya di Kendari, cuma jarang kan. Memang anaknya gelisah gitu. Jadi pengen explore banyak gitu kan. Jadi kemarin tuh berapa bulan ya tinggal sama ipar tuh langsung tinggal di kos. Kebetulan saya dapat beasiswa juga kan. Oh iya. Iya. Pinter berarti. Beasiswa bidik misi. Gak apa-apa, tapi kan bidik misi kan tetap ada syarat anunya, ada syarat harus pinternya. Itu saya lulus SN itu cuma 1 orang loh kata temanku, saya juga kaget. Kebetulan itu cuma saya sendiri yang lulus SN di SMA saya. Di SMA-mu? Iya, jadi kayak kebetulan itu karena memang kemarin kan saya ambilnya agribisnis pertanian. Kayaknya cuma saya sendiri deh yang daftar itu jurusan. Jadi saya. Berarti kamu kebanggaan SMA-mu itu berarti harusnya. Nah juga sih kayaknya. Kecuali mungkin saya Pak Kepala Sekolah, ini kebanggaan SMA Anda. Apa kecuali saya ambil kedokteran ya atau apa ya, mungkin ini saya pertanian loh. Basicnya pertanian, ini saya ngambil pertanian juga itu karena saya suka nanam bunga waktu itu. Jadi kamu berpikir menanam bunga adalah ada korelasinya sama pertanian. Tapi bisa sih, karena pertanian tani bunga juga memang ada. Iya, tapi kan ternyata nih fun fact-nya pas masuk di pertaniannya ternyata bukan hanya di satu jurusan. Pertanian tuh ada 6 jurusan. Ada 6 jurusan. Jadi saya masuk di agribisnisnya, bagian bisnis kan. Ya, manajemen. Kita juga banyak belajar komunikasi segala macam kan. Ternyata bukan dapat. Jadi orang kantorannya malah. Iya, kita belajar perbankan juga. Banyak lah gitu. Jadi dunia Kendari itu betul-betul awal yang memang kalau kita lihat sisi gelapnya banyak, tapi sisi terangnya lebih banyak. Oke. Aku perbaiki dulu ini, Mu. Aku takut tertutup mukanya. Oh iya. Iya. Kan nggak enak kalau tertutup mukanya. Iya betul. Oke, di sisi nggak enaknya deh. Saya nggak nyebut sisi gelap, tapi sisi nggak enaknya ketika jadi mahasiswa ya. Soalnya saya nggak ada sih Kak. Soalnya kemarin saya nikmatin banget. Iya, nikmatin banget tuh di ada sih cinta-cintaannya dikit ya. Ada cinta-cintaannya dikit, tapi semuanya tuh ketimbun sama kesibukan aku di organisasi komunitas. Organisasi apa sih? Yang paling kamu menyita
ada kemarin tuh HMJ kan. Jadi himpunan masih jurusan. Iya, kemudian HMJ itu agribisnis. Dia tuh punya satu organisasi nasional namanya Popmasepi, sampai sekarang masih ada. Jadi dia tuh menghimpun semua anak-anak pertanian di jurusan agribisnis. Jadi kemarin tuh sempat ke Jember, sempat ke Makassar. Iya, sampai, dan kemarin tuh kita kan maksudnya ya namanya anak kampus ya, tidak ada uang pribadi gitu kan. Jadi kita galang dana, kita jual gula-gula door to door, kemudian segala macam gitu kan. Yang memang mentalnya tuh di situ banget. Didapat pas di kampus, pas keluar kampus sudah keuji gitu mentalnya. Berarti memang harusnya anak-anak yang kuliah itu jangan kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Saya bilangnya jangan. Saya tidak mau bilang jangan. Tapi ada bagusnya. Apa salahnya? Jangan. Kalau saya jangan. Apa salahnya mencoba hal yang baru gitu kan? Kalau saya apalagi di tahun 2024 ini kan segala hal dipermasalahin kan, tentang organisasi, mau ikut organisasi, mahasiswa gondrong aja dipermasalahin tuh. Yang ibarat ternyata dia masih mahasiswa baru kan, atau mahasiswa masih 3 semester, tapi kalau rambutnya cepat panjang dibilangin udah mahasiswa lama tua, gitu kan, masalah tua gitu, artefak kampus tuh katanya. Artefak kampus bener. Tapi nggak ada salahnya kan? Iya. Senior bukan lagi senior. Iya betul. Tapi menurut aku nggak ada salahnya. Namanya juga kita punya tubuh kita ya, ya tubuh kita milik kita gitu kan, dan ya tidak dihitung dari. Saya jujur itu waktu di kampus ada berapa organisasi saya ikuti ya, HMJ, kemudian di pertanian itu ada organisasi seni namanya Vista ya. Vista Forum Insan Seni Pertanian. Seni. Jadi di situ yang banyak banget tuh problem solving yang saya ini pelajari di situ banyak banget. Kemudian ada Popmasepi yang tadi itu kan. Popmasepi, kemudian saya pernah juga masuk di komunitas nulis, karena iya, saya lupa namanya, kemarin ada itu komunitas nulis dalam kampus. Nah, itu kan sama. Saya belajar keluar lah tuh dari organisasi kampus, saya masuk di komunitas kelas inspirasi, sekarang kawan inspirasi. Iya. Berarti memang anaknya aktif ya dari dulu. Iya, gelisah. Tapi pertanyaannya saya, dari banyak organisasi kayak gitu, gimana kamu bagi waktunya? Manage waktunya ya. Skala prioritas sih sebenarnya saya. Iya, benar. Nah, jadi waktu itu kan kemarin saya mungkin tempatnya di HMJ, mungkin saya ketua panitia. Kalau di Vista saya bendahara, terus ada rapat yang bersamaan, saya pasti pilih HMJ karena di HMJ mungkin saya lebih dibutuhkan untuk menjelaskan apa nih target kita dan segala macam kan. Kalau di Vista kan maksudnya dia masih bisa lah kita komunikasikan lewat ketuanya kan. Kalau keuangan kita segini gitu kan. Skala prioritas sih. Berarti sekarang sudah lulus. Kesibukan utamamu sekarang apa? Yang sekarang lagi dilakuin? Freelancer. Sosmed. Bidang apa? Sosmed. Di bidang sosmed. Sosial media. Aku banyak yang aku pengen tanyain mengenai freelance di bidang sosmed, karena saya juga lagi belajar bagaimana memanfaatkan sosmed untuk kebutuhan usaha, untuk kebutuhan bisnis, atau setidaknya untuk kebutuhan diri sendiri. Tapi sebelumnya itu, yang bikin kamu tertarik di bidang sosmed itu siapa? Agribisnis ke sosmed kan lumayan jauh ya. Tapi kalau mau dicari kolerasinya ada kan. Kita kan di agribisnis itu kan manajemen ini ya, keuangan segala macam, marketing kan. Marketing. Jadi sekarang kan ada digital marketing juga. Jadi saya rasa ya tidak jauh dari jurusan saya gitu, karena komunikasi sama orang. Ini kan kita komunikasi melalui media ya. Kayak gitu. Bedanya itu aja sih. Sama sekarang dari mana saya tertarik dengan sosmed ini? Kemarin saya sempat di kelas inspirasi tuh di bagian sosmednya, tapi saya cuma bagian tulis caption sama kalau nggak salah upload kayaknya. Tulis dan upload gitu. Nah, kamu belajarnya pertamanya sama siapa? Sama Kamela, sama Kamela ya, ada anak kawan inspirasi juga. Gitu. Jadi temanmu, kamu belajar sama temanmu dulu ya? Iya betul. Sama nulis caption begitu. Karena kan nulis caption itu kan sebenarnya kalau udah jadi sebuah kegiatan yang profesional kan cukup menantang ya kalau buat yang baru gitu, yang baru masuk gitu kan. Dan fun fact-nya, tidak semua orang bisa nulis caption. Yang saya pelajari ya, teman-teman saya kan ada fotografer, videografer, desain grafis segala macam. Mereka tuh
paling mandek di bagian apa? Bagian nulis menulis. Jadi saya masuklah di bagian situ tuh, di content writernya mereka, di bagian tulis menulisnya mereka yang mereka butuhin gitu. Nah lanjut lagi tadi Kak dari sosmed kelas inspirasi tuh, saya masuk di radio. MRV, M Radio. Disitulah saya belajar banyak tentang sosmed. Di MRV kamu juga jadi bagian sosmed juga. Iya, sosmed. Tugasnya apa waktu di MRV? Kalau di kelas inspirasi kan tugasnya bikin caption dan upload. Begitu di MRV. Di sini lebih complicated karena dia begini. Karena udah profesional ya, agensi profesional saya cari, kan. Pertama saya cari berita nih. Saya scrolling kan, cari berita. Oh, riset. Iya, riset kan, cari berita. Kemudian setelah dapat beritanya, dari berita yang panjang tuh saya singkatin jadi apa ya, ibaratnya kayak di Volkatif. Itu berita singkat kan, tapi poinnya gitu loh. Oh, poin dari berita yang panjang tadi. Iya, jadi gitu. Setelah itu dapat poinnya, tulis. Kemudian saya kan dibuatkan template dari desain grafis tuh. Tinggal saya pakai aplikasi InShoot kayak kemarin ya. Saya tempel tulisannya, saya ambil video dari mana, simpan medianya dari mana, terus saya upload, saya tulis caption. Lebih banyak. Tapi kamu kerjain sendiri tuh? Iya. Riset ngerjain sendiri? Iya, semua. Brainstormingnya sendiri juga? Semua. Wah. Jadi jadi tapi kemarin tuh lebih saya bersyukurnya dapat job desk itu karena kepake sampai sekarang. Kepakainya sampai sekarang. Karena kan apa ya? Kemarin kan saya risetnya itu kan banyak, saya follow banyak media kan. Bayangin anak organisasi yang kaku banget kan keluar di luar nih, luar organisasi kampus. Saya masuk di satu komunitas anak muda banget di Kendari kan, yang referensi musiknya beda, yang referensi medianya beda banget kan, yang provokatif, ada Volix dan segala macam-macam tuh. Saya follow semua media itu dalam satu hari tuh. Karena kajian, kalau Wawan tahu, kajian suruh follow itu segala macam. Iya, kajian. Jihan Benazir. Ya. Saya tuh satu hari tuh bisa mabok baca berita. Iyalah. Karena gaya bahasanya yang bikin mabok. Iya, gaya bahasanya. Kan beda-beda begitu kan kita. Akhirnya jadi ya kayak kita ngomong sama banyak orang kan. Iya, betul. Kalau ngomong sama dosen, dengerin itu kan satu orang caranya bicara itu masih bisa masuk. Betul. Begitu banyak orang ya itu yang memang bikin mabuk. Itu makanya saya baru mau tanyain. Itu cukup pusing loh kamu dan kemarin saya tidak bawa buku catatanku. Saya kemarin tuh dan ininya belajar sendiri semuanya. Saya lihat nonton YouTube kan, YouTube bagaimana caranya buat konten. Ternyata mulainya dari kita riset dulu, kemudian kita buat ide kontennya, kemudian fokus di produksinya dan segala macam tuh saya belajar semua sendiri. Jadi sekarang kalau ada yang tanyain bagaimana caranya belajar sosmed, saya rasa kayaknya harus belajar sendiri sih di Kendari ya. Karena di Kendari salah. Jangan belajar sendiri, belajar sama dia. Tapi benar, belajar sendiri itu harus dilakukan, tapi kalau udah kenal kayak orang kayak Ratu begini, kamu jadi kayak dapat pondasinya. Ya sama kayak kuliah. Iya, betul. Dosen itu ngajarin fundamentalnya. Yang mendalami apa namanya? Kok kamu betah gitu, betah belajarnya. Memang kamu suka belajar? Bukan suka belajar, saya anaknya suka riset aja. Yang kayak tiba-tiba penasaran tuh, langsung riset kayak gitu kan. Memang kamu penasarannya tinggi. Iya, penasaran yang tinggi. Karena penasaran yang tinggi itu, saya tidak punya keahlian khusus yang generalis. Yang maksudnya saya misalkan di bidang IT nih, dia fokus IT kan, dia skillnya situ. Kalau saya nggak tahu nih, saya bisa. Soalnya saya sudah di event juga, saya main kan. Event? Iya. Event apa yang kamu main tuh maksudnya gimana? Konser saya masuk. Dari sosial media bikin konser? Bukan bikin konser, jadi teman saya kan mengadakan konser. Mengadakan konser, cari tim sosmed kan. Saya masuk lah jadi tim sosmednya yang kayak aktif di story gitu kan. Itu tuh inisiatif aku tuh yang kayak waktu di Pamungkas. Kalau teman-teman Kendari nih pernah nonton di tahun 2021 ya, itu yang bikin siapa ya itu Pamungkas? Gerbong Solis Manajemen, GSM ya, punya Kapop. Itu kan jadi
apa ya, dari situ saya ambil sosmednya, saya aktif di story, kayak bilang apa ya supaya cukup aktif ya saya, jadi supaya penontonnya juga excited untuk nonton konser itu apa yang anak sosmed harus buat. Nah kemarin itu memang ada manajemennya sendiri sosmed ya, saya bagian uploading, kemudian saya bagian tulis caption ya kan, kemudian saya aktifin storynya tuh, saya cukup aktifin storynya mulai dari situ tuh, dari konser Pamungkas. Saya coba-coba buat satu kayak pakai tools di Instagram yang ada tuh pertanyaan, terus pakai foto-foto lucu-lucuan yang saya ambil dari Pinterest kan, saya ambil, saya pasang situ, saya bilang kalau kamu datangkan ini apa, mau datangkan siapa di Kendari, kalau semisal mau konser sama siapa, pertanyaan-pertanyaan gitu. Kalau semisal kalau kamu milih pergi nonton konser sama mantan atau sama gebetan, kayak gitu. Jadi lebih aktif tuh. Lebih aktif. Nah, itu belajarnya juga satu paket itu juga sama yang tadi bikin sosial media si Volley. Saya belajarnya bertahap tuh. Nanti pas masuk di konser PAM itu saya belajar itu yang kasih cara aktif untuk story-nya kan. Saya dapat kuncinya, sampai sekarang saya pakai tuh di sosmed manapun. Saya bikin pertanyaan gitu, ada yang respon, jawab lagi di story, dan aktif. Dan itu pakai riset juga. Jadi temanya apa yang lagi happening aja sih. Karena sudah punya, ya bedanya kalau event itu kan kita udah punya rencana gedenya kan. Kalau tadi kan berita di M-Radio itu kan tadi berita dikumpulin itu kan betul. Dua hal yang sangat berbeda itu. Iya betul. Dua hal yang berbeda. Nah, kalau buat kamu dari semua tadi itu bikin sosmed, bikin apa event, sosmed event begitu, yang paling sulit apa, Tantangan paling sulit sebenarnya lebih ke kerjaan apa sih ini? Lebih ke ini ya, apa ya, menghadapi moodnya kita sih. Benar. Jadi karena pekerja kreatif sih ya. Iya, jadi kayak misal udah ada nih bahannya semua nih, sisa moodnya aja nggak ada. Ya udah simpan lagi, kerja besoknya simpan lagi ya, besok lagi kayak gitu kan. Jadi kayak semua bahannya udah ada, tapi dari kita pribadinya yang belum mau gerak gitu kan. Yang salah satu caranya saya untuk menanganinya tuh menghilangkan saya mood begitu. Keluar di luar kan, ngopi segala macam, lihat yang baru-baru gitu kan. Udah pergi jalan-jalan ke mall segala macam tuh sendiri, cuma bayar parkir 3.000 pulang udah. Kamu nyaman jalan sendiri, nggak masalah ya? Nggak masalah, nyaman banget lagi. Iya ya, karena terbiasa tadi ngeriset sendiri, sekarang pusing sendiri, ya udah healing sendiri juga. Satu paket semuanya sendiri, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih. Terus nentuin tadi kan tantangannya. Terus bagaimana itu? Kalau udah kamu moodnya udah dapet, bahannya udah dapet, bagaimana kamu biar ini nih berjalan sesuai target yang diinginkan atau rencana-rencana yang kamu inginkan, atau setidaknya biar sesuai sama kerjaan yang kamu pengen capai gitu, target yang pengen kamu capai. Oke, sebenarnya saya pengen ngeliatin tool saya sih Kak, boleh nggak sih? Boleh aja, nggak apa-apa. Aku bawa. Jadi baru-baru ini kan saya bikin salah satu media ya, culture kan. Culture. Iya. Aku bagus tuh, suka. Kemarin tambah sekedar info aja, culture tuh kemarin baru bikin kegiatan sama ini ya yang psikolog. tabula ya, tabula itu. Tabula rasa. Iya, tabula rasa. Jadi di culture itu dia kan sebenarnya masih baru banget tuh media. Yang bikin siapa itu? Pertama itu inisiatifnya Afri kan, ada teman aku namanya Afri, dia satu desain grafis tapi di luar kota. Tapi anak Kendari. Tapi orang Kendari. Kemarin dia sudah pernah masuk banyak lah media di Jakarta sana kan. Saya kan anaknya kemarin saya DM duluan loh dia. Karena saya tahu dia anaknya ini kan aset nih. Orang Kendari. Iya, orang Kendari nih. Terus dia anak di luar masuk agensi luar kan. Saya kan di Kendari siapa, mau tanya siapa, nggak ada. Jadi saya DM duluan, Kak, halo Kak, saya Mustika, saya anak sosmed, mau belajar sosmed, boleh nggak, gitu kan. Nah kebetulan kemarin COVID-19 ya, dia balik ke Kendari. Jadi kita ketemu, jadi situlah kita berbincang-bincang. Yang baru nikah kemarin ini ya? Iya, baru nikah.
Iya. Bincang-bincang terus dia katanya gimana kalau kita buat ini media gitu kan. Dia buat, kemudian sampai sekarang awalnya itu mandet kan, karena saya yang nulis, dia yang desain, kita kan juga, terus dia juga banyak kerjaan, saya juga ada kerjaan, jadi mandet. Terus kemarin tiba-tiba kepikiran kenapa tidak hiring untuk anak-anak gitu kan, anak-anak yang masih kuliah atau yang butuh media itu kan. Ternyata banyak yang mau masuk gitu. Jadi sekarang tuh alhamdulillah masuk aktifnya sebagai content creator di situ, sebagai ada juga yang fun fact-nya banyak anak Ilkom yang masuk. Dan dari mereka itu ada yang pengen magang di situ di Culture. Iya. Saya bilang kayaknya Culture masih kecil ya untuk magang. Ya nggak apa-apa, kalau magang kan yang dibutuhin sebenarnya anak-anak itu kan pengalaman dalam dunia profesionalnya kan. Iya betul. Tapi ya kamu sibuk ya itu ngurusin anak magang kan juga harus diurusin, walaupun magang juga kan tetap harus diurusin. Nah jadi saya kemarin tuh di sosmed ngulik sendiri kan, kayak bagaimana caranya dalam 1 bulan itu mencapai target saya. Kemudian di klien saya mau bicarain dalam sebulan kita berapa konten nih mau dibuat, kemudian fokusnya di mana gitu kan. Kamu bisa nggak kamu screenshot baru kamu kirim ke aku aja, nanti tak tampilin di nanti saya kirim. nanti tak tampilin di sambil dilihatin terus nanti di screenshot juga. Pakai Excel ya? Iya di apa ya sih namanya ini spreadsheet ya? Spreadsheet. Jadi di sini tuh ada bulan ya. Per Juni kita buat konten apa gitu kan. Terus ada jadwalnya. Iya, konten strateginya apa aja. Kemudian ada konten pilar. Ini ceritain tuh konten pilar tuh. Konten pilar ini kan ibaratnya ini saya baru belajar juga ya. Setelah terjun sosmed banget kan. Sekarang kerjaanku sosmed banget nih. Konten pilar itu semacam kita kayak contoh di Semeja ya. Saya kan pegang sosmed di Semeja. Di Semeja ini awal pas opening itu kita belum tahu arahnya mau kemana. Target audiensnya siapa. Jadi kita jalan sebulan dulu kan. Sebulan kita buat konten yang tidak terarah lah ya. Nanti setelah masuk 2 bulan, 3 bulan tuh kita sudah tahu pasarnya ternyata anak usia anak muda ya 18-24 yang paling banyak kan. Setelah itu 25 ke atas gitu kan. Anak-anak Kendari lah, anak-anak yang sekarang kan lagi hype banget nih kan. Gen apa sih sekarang Kak? Kalau Gen Z, Gen Alpha. Ya, Gen Alpha itu paling ini kan, sudah ini. Jadi kita caranya untuk mengait audiens kita di media, kita buat konten yang khusus kayak mereka. Dan khusus kayak mereka. Kayak maksudnya konten bercandaan gitu kan, konten-konten lucu-lucuan yang lagi viral segala macam. Dan segala itu naik yang gitu-gitu. Dan saya ambilnya biasa referensi lagi dari luar. Saya suka ambil referensi lagi dari luar gitu untuk konten. Bukan di dari luar, Kendari. maksudnya dari luar Kendari atau dari luar negeri? Luar negeri. Yang kayak konten lucu-lucuan mereka itu kayak masuk aja. Orangnya banyak. Iya. Orangnya banyak, yang mikir banyak, jadinya dapat idenya ngalir terus begitu. Betul. Dan di Kendari ini kan kita namanya sosmed semua ya. Lah semua namanya. Kalau di luar sana kan, di luar kota mereka sudah terarah nih, ada konten kreatornya, ada content writingnya, kemudian ada copywritingnya juga, beda-beda tuh. Ada desainnya, ada videographer, ada fotografer nih. 6 loh. Kalau di Kendari enggak, itu include di 1 orang. Di 1 orang. Termasuk risetnya. Riset datanya tuh. Riset datanya itu. Jadi begitu memang. Iya, jadi kalau mau ditawar budget kayak kan cuma upload, cuma klik-klik doang jadi. Cuma tulis caption, kan cuma ambil video upload sudah, kan begitu aja. Kalau dari kita, dari saya, pandangan saya, kalau sebagai anak sosial media, kalau semacam cuma mau upload tanpa mau cari, maksudnya kontennya itu terarah, kemudian kontennya itu masuk di kalangan pengguna media, ya nggak apa-apa sih, cuma upload ya it's okay. Yang maksudnya yang lihat cuma 30-50 ya it's okay. Saya mau gitu. Tapi kan karena nggak pusing mikir riset, nggak pusing bikinnya. Iya betul. Tapi kan kita di sosmed ini, portofolio kita bagaimana caranya kita buat konten yang menarik, kemudian kita nanti paparkan ke klien kan. Ini hasil konten kita kayak begini kan, begini bla 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 bla. Karena targetnya itu bukan hanya rame di sosmed, tapi betul. Targetnya itu biar tentu saja bisnisnya si klienmu tadi itu jadi lebih bagus. Betul. Kayaknya contoh di Semeja kemarin kan dia pengennya cuma aktif aja.
Terus bagaimana caranya untuk mengait anak muda kan? Kan dia buka 24 jam kan. Terus 24 jam. Yes. Oh, mantep. Iya betul. Terus saya kepikiran kenapa tidak dibuatkan TikTok. Dia kan budgetnya cukup besar loh dia. Terus dia tidak banyak minta, kemudian device dia sediakan segala macam kan. Ownernya bagus. Iya. Kemudian mau ngopi gratis mau berapa Iya, kalau itu. tim sosmed dia ini kan. Saya buatkan TikTok lah. Alhamdulillah naik. Ya, naik. Instagramnya alhamdulillah rame juga, alhamdulillah. Parameter rame itu gimana? Untuk di semeja deh, kita ngomongin misal katakanlah oh saya merasa puas di semeja karena rame. Nah parameternya rame di semeja itu gimana? Lebih ke tanggapannya sih. Tanggapan di story-nya, kemudian di likes-nya juga kan banyak kan. Kemudian apa ya, kalau mereka misalkan kita fokus nih, saya kan anaknya iseng kayak misalkan Bernadia kan lagi naik nih. Terus saya bilang coba tulis lagu Bernadia yang kamu banget. Tapi belakangnya tuh foto orang lagi di semeja segala macam. Mereka tanggapi, saya upload ulang dengan foto yang berbeda dengan tanggapan dia gitu. Gitu. Jadi ya keterlibatan orang ya. Iya, betul. Kamu cari itu keterlibatan orang untuk di semeja, kasusnya di semeja tadi. Iya. Jadi tantangan tersendiri juga, baru-baru saya dapat klien rambut bagian cukur ya, cukur rambut. Kita kan perempuan ya, terus ngurus yang cukur-cukur itu yang tanya model ini kak, model rambut ini apa, susah ya. Jadi alhamdulillah dapat ownernya juga yang mau cepat tanggap, mau ini segala macam. Itu kita asik banget sih kalau dapat owner yang mengerti gitu kan. Owner yang mengerti itu gimana? Yang maksudnya dia paham dengan kebutuhan kita tim sosmed gitu kan. Kayak maksudnya kita mau buat tren ini nih, yang kita butuhin ini. Terus kita tidak selamanya aktif 24 jam. Kita anak sosmed juga enggak aktif 24 jam. Iya. Kecuali misalkan nih ada yang buka jam 6, saya harus bangun jam 5 ngupload. Kita kan capek ya. Jujur nih radiasi mungkin sudah terlalu banyak. Karena harus riset terus gitu kan. Dan dia merasa ya is okay kalau misal di TikTok, dia pengennya TikToknya aja naik tuh. Storynya aman segala macam. Terus kita berikan masukan, kak bagusnya konten ini segala macam. Dia oh iya kayaknya bagus deh konten ini. Kan ada yang beda ya, yang maksudnya adalah oh kita sudah melakukan yang terbaik, ternyata balik ke mungkin kawan pernah lihat editing yang masih elek. Nggak apa-apa ngomong jelek, editing jelek itu normal. Terus saya karena sekarang saya cuma di sosmed tidak bekerja sendiri, saya hire ini juga desain grafis. Desain grafis. Ya biar kebagi bebannya. Betul. Saya bukan memikirkan kebebannya sih. Sosmed ini sekarang kan kalau desain grafis dibutuhkan tuh karena biar bagus aja, menarik aja. Kalau saya kan memang Canva ya, Canva banget. Tapi saya merasa skill saya di Canva masih kurang. Terus saya mau pegang coffee shop atau apa gitu kan. Terus saya pakai itu kayak nggak menarik aja. Jadi saya mending budget saya yang segitu saya kasih alihkan ke orang lain juga kan supaya nyaman aja. Ini pintar jadinya. Kualitasnya jadi bagus. Iya betul. Kualitasnya jadi naik. Terus kalau ada lagi itu kan akan dilihat sama klien yang lain. Oh ini bagus nih desainnya segala macam kan. Ternyata bukan saya sendiri yang kerja, ada yang lain gitu. Oke, aku tadi belum mau jawab. Yang mana? Konten pilar. Oh konten pilar ya. Konten pilar itu sebenarnya gimana sih? Konten pilar itu contohnya di semeja. Kita mau buat di semeja ini fokusnya apa gitu kan. Kan ada produk knowledge kan. Satu, kemudian ada yang lagi viral itu konten lucu-lucuan. Kemudian ada edukasi, konten edukasi. Kemudian ada konten contohnya 3 pilar dulu ya. Jadi kita buat konten tuh berangkat dari 3 pilar itu. Contoh kalau edukasi nih kayak di semeja, manfaat kopi di pagi hari untuk kamu, edukasi kan. Terus lucu-lucuan biasanya kan tuh ada konten kayak misalnya dia bayar pakai QRIS atau mau coffee atau non coffee kak. Terus baris saya jawab yang penting tidak beda agama aja kak.
Yang lucu-lucu kan kayak gitu-gitu. Benar. Jadi kita terfokus di konten pilarnya aja. Jadi tidak pernah lari di 3 itu. Berarti kayak tema begitu ya, konten pilar itu tema utama yang mau Iya, dipaparin betul. dalam konten-konten yang mau dibikin seperti itu. Betul. Seberapa penting itu punya konten pilar untuk sebuah entitas bisnis? Penting banget. Tapi biar dari sisi shotman tentu Iya, saja iya. ya. Penting menurut aku dari 10 ke 9 dari 1 ke 10 itu kayaknya 10. berarti penting. Penting Nggak banget. ada alasan untuk tidak punya. Iya, karena kenapa? Yang pertama kita akan kehilangan arah, nantinya kita tidak tahu mau lari kemana nih sebenarnya kita nih. Ibaratnya tuh kayak hubungan nih mau dibawa kemana gitu kan. Nah kalau konten pilar tuh dia sebagai apa sih namanya itu, sebagai aturan gitu loh. Kita buat ini edukasi bulan ini minggu ini kita buat 3 konten ya. Ada yang edukasi, ada yang viral, kemudian ada yang produknya, tentang produknya. 3 itu di dalam seminggu. Jadi dia terkunci di bagian itu semua. Nggak ngalor ngidul gitu. Iya, tidak misalkan kita ada yang viral terus kita mau ambil yang viral gitu kan. Karena Nggak cuma sekedar viral diikutin bukan aja ya. Iya, betul. Jadi kita pikir kalau semisal dia viral terus semacam tidak masuk di konten kita tahan dulu, kita hold dulu gitu. Dan sebenarnya di Kendari ini kan belajar sosmednya itu susah karena kita belum ada yang profesional di bidang sosial media spesialis. Banyak kan anak konten kreator sekarang, tapi mereka saya rasa belum ke sosial media spesialis. Ya, aku setuju sekali tuh kalau ngomongin spesialisnya tuh ya bikin aja gitu, bikin bagus-bagus aja gitu ya, bagus-bagus aja. Menurut aku ya, karena kan di luar sana sosmed spesialis itu yang bisa menguasai tools. Yang toolsnya itu mempermudah tim kan, yang kamu pakai apa nih untuk mempermudah timnya untuk kerja kan, kayak gitu. Kemudian kamu pakai ide konten kamu pakai tools apa, kayak gitu. Itu saya rasa beda dengan konten kreator gitu. Tapi saya rasa konten kreator Kendari ini sudah banyak dan oke dan bagus-bagus. Cuma yang maksud tadi kan kita ngomongnya itu yang benar-benar spesialis gitu ya. Belum ada yang terlihat menonjol gitu. Iya betul. Menonjol enggak. Tapi gini, tadi kan kita ngomongin entitas bisnis. Tapi kalau seandainya itu penting gak sih sosial media untuk kebutuhan pribadi? Misal sekarang lagi pilkada, berarti personal brandingnya si orang yang mau nyalon. Jangan deh, aku nggak berani ngomong politik deh. Personal branding seorang profesional gitu. Personal branding seorang profesional. Misal katakanlah penyanyi, apakah butuh gitu? Penting. Kita ambil psikolog aja deh. Psikolog ya, karena kamu pernah kerjasama. Gimana itu? Gimana caranya? Saya rasa personal branding di sosmed itu penting banget untuk kelanjutan profesi kita, gitu kan? Karena kenapa? Orang-orang sekarang nyari kerja tuh tinggal 1 klik aja. Klik di Instagramnya aja udah. Gitu. Iya. Jadi ketika tampilan Instagramnya atau sekarang Facebook kayaknya Facebook lagi gencar-gencarnya tapi di kalangan masih tua. Iya di kampung senior kan milenial. Iya di kampung kan sekarang ibu-ibunya sudah main Facebook Pro semua kan, yang makan pokoknya cari apa sih namanya dolarnya itu ya. Tapi mereka oke banget loh, gitu kan? Iya. Taruh situ. Jadi itu yang apa tadi Kak? Yang personal branding. Iya, personal branding. Psikolog. Iya, betul. Jadi personal branding itu sebenarnya dibutuhin untuk kelangsungan atau kelanjutan dari profesi kita. Gitu kan? Lebih mendukung aja sih sebenarnya. Lebih mendukung dari sisi profesinya dia. Iya, betul. Supaya klien banyak masuk dong. Percaya gitu ya, percaya. Iya, betul. Karena sekarang kalau misal nih saya punya kayak Alfa ya, Alfa kan punya Instagram kan Kak, punya Instagram segala macam. Berantakan. Punya Instagram kan. Orang kan pasti di mana nih mau pesan kue, di mana nih? Coba kita buka aja coba kita klik aja cari Alfa. Muncullah Alfa. Ada kontaknya segala macam. Itu kan sebenarnya kalau dari bisnis personal branding si produk gitu kan. Jadi tinggal klik. Kak kalau mau cari anak ini apa namanya
konten kreator siapa di yang kita oh coba kita buka ini Kak. Keluarlah Mustika. Iya, saya kan bukan konten kreator ya. Mau cari konten kreator ini Kak, boleh nggak rekomendasinya? Dia carilah, oh ternyata engagement bagus kan, segala macam udah kayak gitu. Personal branding itu penting. Oke ya, berarti caranya menentukan postingan apa yang sesuai sama personal branding gimana dong? Iya, jadi sebenarnya sekarang orang tuh udah pintar-pintar, anak mudanya itu pintar banget kan menurut aku. Mereka cari personal branding lewat media tuh apa ya? Kayak semisal ada tuh yang kalau apa sih namanya ya, yang menjelaskan tentang bla 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 hari ini segala macam kan. Monolog begitu. Iya, Talking gitu. head monolog begitu ya. Iya, iya. Kemudian kalau ada juga teman-teman desain sekarang dia sudah lebih percaya untuk membagikan hasil desain mereka. Iya sih, kan. benar-benar. Dibutuh banget. Kemudian fotografer, videografer itu dibutuh banget untuk personal branding mereka di media itu lewat postingan mereka di Instagram, di TikTok, di mana-mana gitu kan. Nah, kalau anak sosmed seperti saya tuh lebih ke apa ya? Memang sih selama ini kerjaan itu datang bukan karena saya lamar, tapi karena memang dari klien yang datang. iya, dari Wah, orang ke biasa. orang gitu kan. Dari misalnya kawan nih ada temannya mau cari ini, kawan hubungi saya gitu kan. Saya ketemu sudah kayak gitu. Jadi memang pentingnya tuh sebenarnya itu kita mau cari di mana gitu kan. Kalau saya mau jelasin tentang kerjaan saya pakai apa kalau tidak pakai itu? Iya ya, cara gampangnya untuk menjelaskan pekerjaan yang sudah dilakukan. Iya, betul. Ya pakai sosial media begitu. Iya, betul. Nah, kalau tadi kan udah bikin konten, bikin apa, menentukan bahwa konten ini efektif apa enggak, bagus apa enggak lah gitu buat mendukung. Nah, tadi kita habis ngomongin personal branding, berarti konten apa yang bagaimana cara mengukur sebuah postingan sosial media itu tuh efektif untuk mendukung personal branding si orang yang ngepost tadi, itu tuh cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya sebenarnya ke skillnya kita apa sebenarnya. Kembali ke saya misalkan nih, saya sosmed terus saya mau buat tentang IT kan nggak masuk ya. Jadi kita sama dengan brand tadi, brand coffee kan. Di brand coffee itu konten pilarnya dia apa di coffee itu? Kopi kan ada activity-nya nih. Ada activity, ada produk, ada manusianya. Jadi kita brand ketiga itu. Kalau di diri kita kan ada apa nih? Oh, saya skill saya bisa nulis nih yang pertama. Kemudian komunikasi saya juga oke. Kemudian apa ya? Saya mau explore segala macam. Saya sosmed banget. Jadi saya branding yang tiga itu terus. Dan celakanya sekarang tuh banyak anak-anak yang menggunakan sosmed itu sebagai media untuk nyampah. Ya. Padahal itu di usia 25 ke atas kayaknya mereka akan menjadi salah satu apa ya? Kalau sekarang perusahaan kan carinya orang kan scrollnya kan ini anak ada apa nih? Fufu Fafa. Iya lagi. Jangan nyampah kayak Fufu Fafa. Tapi kan itu tiba-tiba banget Fufu Fafa kawan. Tapi kan itu contoh real yang kamu omongin. Iya, maksudnya kebiasaan nyampah itu nggak bagus, walaupun itu bisa dimaklumin. Oh, aku masih muda, tapi akhirnya memang nggak bagus. Nggak bagus. Ketika ditemukan di masa yang akan datang. Ya enak lah kita meluapkan emosi kita kan, tapi ya personal branding kita di 10 tahun ke depan itu akan kelihatan di situ, dan perusahaan akan ngulik juga tuh yang kayak gitu-gitu. Iya. Karena itu cara paling gampang untuk mengetahui sifat orang kan. Betul. Nah, apa ya? Kalau saya sih bijak dalam bermedia aja lah. Berapa tahun ya saya menggunakan sosmed ini dari SMA. Dari 2016 15 hampir 10 tahun. Instagram kan. Kalau Facebook kan dari SMP. Dari SMP tuh saya yang buatin Facebooknya teman-teman. Oh iya. Iya. Yang mereka bayar pakai pulsa 10.000, sudah saya buatin mereka kayak mesti Kak bikin website Facebook. Oke, gitu kan. Yang kayak saya yang kayak gitu-gitu tuh waktu SMP kan. Berangkat SMA saya lagi tuh Instagram. Teman-teman saya kan gini ya, kakak saya itu punya handphone yang lumayan bagus lah, dibuat sudah ibaratnya gimana ya, kalau kakak sudah dia beli baru warisan ke bahasa adik. Jawanya itu lungsuran bekasnya itu udah. Jadi teman-teman saya tuh maksudnya dari dulu memang di kampung kan gimana ya, kalau di kampung kan pasti hal-hal baru tuh dilihat
wow banget kan. Iya, iya. Jadi kita tuh belajar ngulik gitu Instagram. Dulu tuh saya ingat saya follow Prilly. Prilatuconsina. Iya, di Instagram. Waktu awal Instagram tuh dia follow back. Tapi saya unfollow. Waktu SMA kan saya pikir kayaknya dapet nih. dulu kan Prilly tuh suka kan dulu masih awal Instagram ya. GGS lah itu masih zamannya GGS. Dia mengaku kok itu dia kayak ada yang tahu nomor handphonenya bahkan ada yang ini dulu tuh dia seterbuka begitu sama fansnya kan. Iya itu seru banget sih waktu SMA itu seru banget. Jadi kayak itu kalau kalau itu ditahu zaman sekarang udah langsung jadi berita itu seorang konten kreator mengunfollow. Iya betul. Saya penyesalan terbesar sih itu ya. Penyesalan terbesar itu karena saya pikir kan saya bersih-bersih following kan kemarin. Tapi nggak masalah sih. Kalau dari sisi pengen sehat Instagramnya sih nggak ada masalah. Enggak, itu cuma gabut aja waktu SMA pengen kayak terlalu banyak ya ini follow ini orang terlalu banyak kan. Dibersihkan waktu SMA kan di kampung gitu ya. Saya garis bawahi di kampung. Jadi teman-teman saya tuh di Muna Barat itu kan memang kita asing dengan hal kerjaan kayak gini, asing banget gitu kan. Jadi teman-teman saya tuh kadang bahkan di orang tua, di keluarga ngejelasin tuh susah banget. Apa kerja? Gitu kan, kenapa aku tidak ngantor gitu kan, gitu kayak padahal kerja. Yang kayak apalagi kakak saya kemarin tiba-tiba ngirim ini kan daftar CPNS kan, gitu kayak saya, enggak mungkin tahun depan kalau nggak disuruh ya. Jadi kakak saya ngirim itu, kemudian saya bilang saya lagi kerja kan, lagi ada kerjaan juga gitu. Kenapa kerjamu, kenapa mana kantornya, kenapa tidak berkantor gitu kan. Saya mau jelasin juga sudah susah, jadi saya ya udah diamin aja. Itu tuh tantangannya kita sih ngejelasin di orang-orang menjelaskan kampung. orang bahwa kerjaannya itu sebenarnya gini. Tapi ya susah memang kalau dia tidak ngelihat efek dari si sosmed itu kepada kehidupannya ya. Iya betul. Ya namanya Anda kan memang menggunakan sosial media hanya sebagai usernya aja, user penggunanya saja. Kalau kita kan sebagai kerjaan juga kan. Jadi ya kalau pulang kampung bahkan tuh teman-teman lihatnya kadang saya sudah di mana tapi tetap kerja kan. Kayak ya sosmed itu kerjaan sosmed menurut saya sebagai freelancer ya. Sosmed itu paling oke untuk seorang perempuan dan seorang ibu karena bisa dikerjakan di mana saja. Iya, jadi kayak misalkan sudah berkeluarga nih, kamu bisa tetap ngonten kok, bisa tetap kerja sambil ngomong anak atau apa ya, sambil stres nih, terus caption. Iya benar juga sih. Jadi menurut aku tuh kerjaan yang pas banget, jadi impian banget tuh kayak punya satu studio yang memang ini bisa untuk konten. Bisa untuk konten. Iya. Oke, kalau sekarang di Kendari kan banyak platform sosial media yang ngetren di Kendari. Ada Instagram. Kita tadi ngomongin Instagram. Kamu pernah bikin Facebook. Terus tadi kamu pernah bikinin TikToknya orang. Iya. Berarti ada minimal ada 3 platform lah. Twitter untuk nyari tren-tren kan. Nah, kalau untuk pelaku bisnis, jangan pelaku bisnis terlalu luas. Untuk orang yang pengen mengembangkan personal brandingnya saat ini, kamu menyarankan ya di Kendari saat ini di Kendari tahun 2024 September berarti saat kamu ngomong ini, kamu menyarankan orang main di apa untuk mengembangkan personal brandingnya? Saya ke Instagram sih. Instagram ya. Di Kendari ya. Di Kendari karena anak muda sekarang pasti jarang banget main Facebook. Iya. TikTok ya, kamu tren di TikTok tapi kayaknya mereka lebih main ke Instagram sekarang. Mondar mandirnya di antara dua itu aja sih. TikTok sama Instagram. Saya punya kasus, ini, dia cantik, kemudian followers dia di TikTok tuh ribuan, tapi dia tidak naik juga di Kendari, tidak jadi influencer juga, yang kayak misalnya teman-teman influencer yang lain kan. Memang ketutup ini walaupun kita banyak following di sosmed, tapi kita kalau di Kendari harus bersosial gitu loh, harus ditahu gitu loh. Jadi kayak dari rekomendasinya ini pakai ini aja Kak, bagus nih followingnya, udah dapat kan. Tapi kalau hanya main di situ kayaknya nggak cukup, karena saya ada yang saya sayang banget sih, followingmu banyak sekali ribuan segala macam, nah Kak cuma untuk main-main gitu kan, kayak mati gitu. Sementara kita kan anak sosmed buru banget nih, buru banget untuk
following kita banyak kan, rame gitu kan. Tapi dia tidak memanfaatkan itu karena butuh sosialisasi sosial gitu, sama bersosialisasi sama orang-orang gitu. Oh itu masih ngefek ya, sosialisasi zaman sekarang ya, di zaman berteman lah. Masih ngefek itu. Jadi masih mengefek. Jangan di kamar saja terus mengira bahwa dunia itu cuma di HP doang ya. Betul. Sekarang tuh kan semakin banyak coffee shop kan, seharusnya jejaring sosial kita juga semakin banyak. Setuju. Coffee shop di sini, wah Kendari nih, di mana kamu kemana bisa mau cari yang ada di semua. Dalam kampus, di dalam perdos aja tuh ada loh. Iya, gila itu. Apalagi pinggir-pinggir jalan gitu. Banyak banget. Sekarang lagi tren ya di Kendari ini. Tapi herannya saya kalau malam minggu tuh full semua. Iya sih. Lebihannya kalau di Semeja tuh 24 jam rame banget, ini orang-orang dari mana gitu kan. Pagi nggak rame. Iya itu. Tapi kalau udah masuk maghrib tuh. Oh ya, kalau udah malam itu. Pagi aku pernah ke Semeja, aku lihat storiesmu itu langsung aku ke Semeja tuh. Tapi memang saya morning person sih. Saya kalau nyari apa-apa itu di pagi hari. Dan aku sukanya itu nggak cuma di Semeja, di semua tempat tuh kalau pagi itu memang masih enak lah buat nongkrong, ngobrol sama. Saya suka keramaian, tapi ketika udah butuh ngobrol tuh saya lebih suka yang tidak bising, karena rame itu arahnya ke bising, bukan ke vibe-nya enak, tapi akhirnya kita jadi teriak-teriak dulu kalau ngomong, jadi betul. Itu yang bikin ganggu. Tapi bener ya, berjejaring ya, itu jejaring. Yang harus selain itu gunanya berjejaring, selain untuk masalah follower, selain itu menurutmu kamu apa? Ya kerjaan saya kayaknya karena jejaring semua kayaknya. Iya sih. Kerjaan saya jejaring semua. Kayak misalkan masuk di event itu jejaring, teman-teman yang rekomendasi, bukan dari sosmed, dari rekomendasi ini ke ini gitu kan. Dan di Kendari kan Kendari mah itu aja anaknya. Jadi mau masuk sosmed itu anaknya, masuk ke event itu anaknya gitu sih, kan. Bener. Jadi itu aja tuh yang dilihat. Jadi enak kalau masuk di satu tempat itu udah bisa kenal di mana-mana. Ya saran aku untuk anak-anak muda ya sekarang kan, ya banyakin berjejaring, tapi sama yang kualitasnya bagus. Saya tidak menyarankan bukan kualitas yang ya, semua orang bagus gitu kan. Tapi hati-hati sekali dia ngomong. Ya jadi maksudnya kita harus punya teman yang di atas kita. Selektif lah ya, kita selektif ketika memilih circle gitu ya. Saya tidak selektif orangnya. Saya saya semua coba lihat postingan saya di Instagram atau di mana itu semua teman-teman saya semua. Tapi maksudnya dari sekian banyak itu cobalah untuk ada teman kita, kayak contoh saya ada kawan gitu kan, punya Alfa. Siapa yang enggak kenal Alfa kan? Kemudian ada ini bla 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 kan. Kita harus pintar untuk masuk di, kalau orang yang tidak punya orang dalam, kita harus membuat orang dalam kita sendiri gitu loh. Bagus tuh. Bayangin di Una Barat terus ke Kendari, saya mau cari orang dalam di mana? Saya tidak punya jejaring untuk itu. Jadi dari organisasi masuk pelan-pelan ke komunitas, masuk ke radio, masuk ke event segala macam. Saya secara tidak langsung saya membuat pola itu orang dalam, tanda kutip ya, orang dalam itu. Orang dalam itu bukan berarti jelek, karena saya juga, kalau saya gini ngelihatnya orang dalam tuh gini. Kalau saya itu kenal si Adi dan Mustika. Iya. Saya ada dua orang, namanya Adi yang tidak saya kenal sama Mustika yang saya kenal. Terus saya punya pekerjaan. Tentu saja secara alamiah saya akan memilih Mustika. Betul. Bukan karena Mustika itu usahakan lebih bagus atau bagaimana, karena memang saya kenal gitu aja. Itu logis banget, atau alamiahnya manusia itu memang seperti itu. Betul. Contoh saya mau cari fotografer nih. Ada fotografer yang terkenal, tapi saya punya teman fotografer. Secara otomatis saya pasti pilih si teman saya. Alamiah kan seperti itu. Betul. Jadi harus kita membentuk jejaring kita dari sekarang gitu. Maksudnya dari muda banget. Dari usia berapa ya saya kemarin ya, dari 18-19 ya waktu masuk kuliah itu. Sampai sekarang 27 tuh kayak ada saja dikenal. Jadi di bio Instagram saya itu biografinya you can found kamu bisa menemukan saya di mana-mana gitu. Karena saya setiap di kan orang bilang kok ada lagi, lagi.
penjelasannya kan kita freelance ya. Freelance di sosmed itu misalkan event sosmed ya, yang kayak misal konser kan hanya bertahan berapa 3 bulan 4 bulan selesai kontrak. Kemudian saya pegang sosmed produk kan, dia pengennya 4 bulan selesai, sudah 4 bulan. Jadi kelihatan orang tuh pindah-pindah, padahal memang kita satu project itu 4 bulan gitu loh. Bukan karena kita dari loncat-loncat gitu loh. Bukan, tapi emang dari memang begitulah pekerjaannya. Iya, jadi bukan itu yang salah kiprahnya orang-orang tuh kayak gelisah banyak tempat. Nah, gitu. ini tadi ngomongin banyak hal yang saya kemarin aja barusan aja itu kemarin saya tuh upload video di YouTube gitu. Video di YouTube ngomongin investasi, dari yang ngomong itu adalah milenial penggerak cinta rupiah dari Bank Indonesia perwakilan Sultra. Jadi memang udah tersertifikasi orangnya itu boleh ngomong mengenai investasi. Tapi ada yang omong doang. Kritik, misalnya apa negatif feedback lah, saya nyebutnya itu negatif feedback. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana anak muda sebaiknya memperlakukan menanggapi negatif feedback, betul. yang memang itulah kerjaan netizen. Jangan ditanggapi sih. Jangan ditanggapi atau nanggapin yang lebih begini ya. Kalau di sosial media sebenarnya ya, di sosmed itu kan ya sudah menjadi tanggungan kita misalnya konten creator ya, sudah menjadi ininya dia konsekuensinya dia. Ada yang menanggapi positif, ada yang negatif gitu kan, karena diposting di tempat umum kan, tempat umum, dan orang itu berhak semua berbicara di tempat umum itu, dia mau apa gitu kan, mau jungkir balik situ kan bisa gitu kan. Jadi ini bukan hal yang mudah menurut saya ya, bukan hal yang mudah untuk tidak merespon hal-hal seperti itu. Nah, itu makanya. Iya, jadi kita perlu itu problem solving itu memang dibutuhin di saat-saat dimana kita memang di atas. Karena kan tidak semua orang itu suka dengan kita. Manusia berapa miliar sih manusia di bumi ini kan, dan pikirannya mereka tuh bukan cuma satu, kayak misalkan Mustika orangnya baik, Mustika orangnya ini segala macam. Banyak lah yang beda pasti. Jadi cara menyaringnya bagaimana ya, kembali ke diri kita sendiri gitu kan. Kayak kemarin saya bicara sama Kak Rizky yang psikolog kan, ada tes juga keluar, saya ikut tesnya juga, dan hasilnya cukup mengejutkan gitu kan. Dan kata Kak Rizky, bagusnya adalah mentalnya kita dari awal udah kebentuk. Jadi tidak terlalu tidak terlalu terombang-ambing tidak terlalu berpengaruh dengan hal-hal itu gitu. Yang paling parah sebenarnya tuh kalau tanggapan dari bukan sosmed. Iya. Dari orang-orang sekitar, orang manusia, apalagi yang dikenal. Iya, itu paling parah gitu. Dan kalau menurut saya ya itulah, kalau di gimana ya, kalau ada yang naik sedikit kan itu langsung kan gitu. Cara menanggapi itu semua kan ya kita, kalau saya ya, kalau kamu mau aman ya dengerin aja, jangan tanggapin gitu. Karena begini, misalkan saya posisinya ini kerja dengan kawan ya, terus tiba-tiba saya keluar, terus kawan punya teman kan banyak, terus kayak Mustika ini gini segala macam kan. Kemudian saya ketemu dengan temannya Kak Wawan di luar nih, ceritain Kak Wawan kan. Ya saya tidak mau menanggapi tentang Kak Wawan, walaupun saya sudah tahu Kak Wawan itu orang kayak gimana, saya tidak mau tanggapi. Karena kenapa? Tidak akan kalau dikebenarin tidak selamanya akan bertahan, kayak misalkan ada clash gitu. Apalagi di dunia bisnis ya, pasti akan ketemu lagi tuh. Iya. Di bisnis yang sama itu pasti akan kerjasama lagi, mengulang lagi, ketemu lagi tempat yang sama. Ya memang kita butuh sih bermuka dua tuh. Kita dalam butuh bermuka empat. Arti itu untuk tidak, kebaikan diri kita sendiri gitu kan. Daripada kita memperlebar nih, kayak misalkan saya ceritain kawan di luar tentang jangan nih bos tuh agak ini segala macam. Terus kawan dengar dari orang lain, ini Mustika bilang gini, rusak lagi kan. Mending diam, ya sudah lepas itu kan. Kalau misalkan sudah berakhir di situ ya udah berakhir di situ aja. Kecuali mungkin kamu
di satu tempat kerja yang sama terus dapat kasus yang sama, nggak mungkin lah tidak diceritakan. Iya. Kecuali beda tempat, kemudian kamu ketemu di mana gitu kan. Berarti memang orangnya, kalau yang berbeda tempat tanggapannya negatifnya itu sama gitu. Berarti memang orangnya yang ada masalah. Iya. Jadi saran saya untuk keep sendiri aja, karena apalagi contoh kayak kita ini yang tidak punya tidak punya kuasa tidak punya kuasa dan segala macam. Saya sarankan untuk tetap keep apa-apa yang kamu dengar dan apa-apa yang kamu lihat. Iya. Karena kita cari kerjaan itu apalagi di Kendari ini ya berdasarkan rekomendasi dari orang-orang. Benar. Jadi kalau namanya kita udah rusak di tempat yang satu, saya yakin udah nggak bisa masuk lagi. Iya. Sekali rusak cancel culture itu sebenarnya nyata di Kendari. Cancel culture itu nyata ya. 2 pertanyaan terakhir ya, Mustika. Karena ternyata kita udah ngobrol 1 jam. 1 jam lebih. Oke ya. 2 pertanyaan terakhir. Menurut kamu kesalahan umum apa yang sering dilakukan para pelaku usaha ketika membangun sosmednya? Tolong nasihati saya. Bagaimana saya membangun sosmed yang baik? Ya, kesalahannya ya jangan ngeluarin budget kecil kemudian mintanya yang banyak. Itu benar. Jangan pernah ngira budget kecil hasilnya bagus. Karena ada parameternya ya. Kalau pengen bagus ya budgetnya gede, pengen berefek budgetnya gede. Jangan budgetnya kecil, pengen bagus efeknya gede juga. Benar-benar. Jadi beda perlakuan tuh. Kan kita tuh di sosmed udah ada nih. Ini khusus yang budgetnya segini, ini gini kan. Nah, kadang tuh saya sebenarnya di Kendari ini kan belum ada patokan budget yang pas untuk anak sosmed kan. Kita kan pengennya juga bagus. Apa sih yang namanya kerjaan kita ya, seharusnya kita kerjain dengan sepenuh hati ya. Jadi kalau misal brandnya juga bagus, kemudian budgetnya enak gitu kan, ya nggak mungkin lah kita masalah-salahan. Nggak mungkin gitu. Jadi harus memang harus ada yang harus mengerti ya, gitu. Effortnya kalau pelaku usaha memang harus dari budget. Itu tuh sering banget saya ngasih tahu itu juga. jangan pelit-pelit lah kalau untuk apalagi nih ngomongnya marketing. Iya betul. Sosial media tuh ngomongnya marketingnya luas banget ya. Iya, betul. Kalau budget itu memang mempengaruhi banget efeknya. Ya betul. Jadi semisal juga kita kan di sosmed itu kan orangnya taunya ada beberapa owner yang pengennya posting tiap hari tuh. Padahal kan kalau posting tiap hari tuh bisa jatuhnya spam juga tuh. Itu kan kayak tiap hari juga kan gimana ya? Apa yang kita mau posting tuh dari misalkan dari minuman gitu kan. Kalau air mineral aja cuma dia punya air apa kandungannya segala macam bla 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 itu tiap hari mau jelasin tentang edukasi juga boring juga jatuhnya. Iya. Gitu. Iya, itu benar itu. Karena posting kebanyakan pun nggak terlalu ngefek juga. Iya, betul. Pada titik tertentu ada platformnya nanti bisa diulik lagi. Platform mana yang bagus posting tiap hari, mana yang ada jedanya. Iya, betul. Mana yang posting harus sehari itu. Ada platform yang sehari itu dia menyarankan posting itu bahkan sampai 5 kali. Supaya dapat. Platform apa tuh Kak? TikTok dong. TikTok tuh masih menyarankan 3-5 kali sehari supaya dia dapat boostingnya, karena nggak semuanya di boosting kan. TikTok tuh beda sama Instagram. Ya algoritmanya ya dia kan konten boost, jadi disebarkan lah begitu betul. sebanyak-banyaknya. Dia masih nyarannya seperti itu. Tapi ada juga yang nyarannya nggak, bahkan dikasih jeda. YouTube itu nggak nyaranin posting tiap hari kecuali shortnya. Shortnya itu dia malah nyaranin tiap hari. 2-3 kali sehari itu dia malah saranin. Tapi kalau videonya jangan tiap hari. Kecuali kami memang channel media. Kayak TV7 apa yang ada di pokoknya channel media lah, channelnya Indosiar kayak RCTI itu nggak ada masalah. Tapi kalau sendiri nggak disaranin tiap hari. Kalaupun tiap hari konteksnya beda. Contoh aja Deddy Corbuzier, kan dia tidak nyiarin
kan dia tidak menyiarkan close the door tiap hari kan. Tiap hari, tapi ya. kan beda-beda. Beda-beda Dia channel ya. postingnya tiap hari tapi close the door, ganti apa itu yang ngobrol-ngobrol Iya, sama iya, Vidi, iya, betul. ganti lagi yang pas gitu kan. Ya memang dia tiap hari tapi Iya, kontennya beda. Beda. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir. Sebaiknya pelaku bisnis itu main apa namanya ketika menggunakan jasamu atau ketika menggunakan jasa sosial media spesialis atau sosial media planner atau apapun istilahnya, sosial media officer, itu tuh sebaiknya dia nggak mungkin kan cuma aku nyoba pakai sebulan saja. Nah, saranmu itu sebaiknya kontinuitas atau istiqomahan itu minimal supaya dapat traffic yang bagus atau dapat algoritma yang bagus tuh minimal berapa lama keistiqomahan itu terjaga? 3 bulan sih. 3 bulan. 3 bulan minimal iya, ya. minimal. Jadi kalau 3 bulan kan biasanya kan mereka akan cari lagi yang ganti yang lain atau tidak mereka lanjutin dengan apa ya ibaratnya karyawannya yang bikin gitu kan. Jadi sudah sering tuh saya dapat yang kalau sudah keluar karyawannya yang ambil alih gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Saya juga merasa bersyukur, beruntung di Kendari ini sudah melek tentang anak sosmed gitu kan. Owner-owner itu sudah banyak yang cari sosmed kan, walaupun kadang memang kita harus kasih pengertiannya mereka karena beberapa hal juga saya dari saya pribadi sering keteteran juga. Ngadapin berapa brand kan, ya 5 dan belum lagi yang lain kan, gitu. Jadi ya caranya saya talangin dengan saya rekrut dari luar gitu kan. Saya ambil anak-anak. Karena berfungsi sebagai agensi ya. Iya, saya ambil anak-anak dari luar dan memang tupoksi kerjanya kadang memang kita gimana sih yang diajarin dulu gitu kan. Jadi ada kayak posting story-nya yang telat dan segala macam kan. Yang kayak aduh gimana nih, itu berefek di kitanya walaupun bukan kita yang kerja tapi akan tetap berefek di kitanya karena kan kita yang ditahu sebagai ini apa namanya yang pegang kan, sebagai yang handle kan, walaupun orang lain sebenarnya yang handle bukan kita gitu kan. Jadi itu apa ya, memang dibutuhkan kerjasama yang cukup bagus ya antara owner dengan sosmed ini biar tetap berlanjut gitu. Kalau saya sih secara pribadi tidak apa-apa untuk di fee-nya dipotong kalau misalkan tidak ini kan, tidak karena perform gitu. Iya, tidak ini kan, karena maksudnya saya bahkan berani untuk bilang Kak kayaknya jangan kita lanjut dulu karena saya merasa dari timku tidak terlalu bisa fokus gitu kan. Kamu berani ngomong begitu? Iya, saya berapa kali karena kamu lebih bagus kualitasnya baik ya, ada efeknya dibandingin saya mengecewakan gitu. Mengecewakan. Saya daripada kalau semisal saya diamin terus kayak misalkan ownernya merasa kayaknya tidak efektif deh. Kayaknya lebih apa ya, tidak ada fungsinya gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, jadi kan saya kan ambil beberapa brand itu ini anak-anak kan saya carikan kerjaan di luar gitu kan, sambil carikan kerjaan di luar. Dan jadi di culture itu mereka belajar sosmed, terus saya kalau ada klien yang masuk, saya langsung buang ke mereka, lempar ke mereka gitu kan, bukan saya ambil gitu kan. Jadi ya saya sarankan Kak, misalkan sebulan nih kayaknya kontennya di luar dengan kesepakatan kita dan segala macam, saya rasa kayaknya mending kita cut dulu gitu kan, karena tidak efektif gitu kan. Tapi ada beberapa owner yang mengerti itu, yang kayak jangan nih dulu deh, lanjut saja dulu gitu kan. Yang kayak kenapa kita coba lagi kayak gitu. Yang memang beberapa owner tuh ya ada yang karena memang butuh waktu ya. Iya, butuh waktu. Memang butuh waktu untuk sampai dapat traksi dapat perhatian itu memang butuh waktu. Iya, contohnya saya di Semeja kan itu awalnya itu kan tidak, budgetnya sedikit ya. Budgetnya memang untuk 1 orang. Terus saya berjalan 1 bulan, 2 bulan saya minta tambahan karena saya butuh anak desain, anak fotografi kan, ditambahin gitu kan. Jadi memang butuh komunikasi yang cocok, yang pas sama si ownernya gitu kan. Untungnya kamu bisa menjelasin kebutuhannya itu apa, jadi nggak asal aja gitu ya. Iya betul. Karena saya juga merasa nggak enakan ya, anaknya kan nggak enakan. Kalau semisal saya terima sekian, terus kerjaan saya kayak tidak
kalau di sosmed kan ditahu ya, trafficnya itu ditahu kerjaan kita apa tercatat kan. banget kan. Iya, tercatat gitu kan. Kayak dalam sebulan apa aja gitu kan. Terus hasilnya kayak apa gitu kan. Kan tercatat tuh. Jadi ketika sebulan itu kayak misalkan dari tim saya kayak posting story-nya jarang segala macam, saya langsung bilang kayak gitu. Mending kita kalau bisa cari tim yang di luar aja. Karena di saya kayaknya itu sudah tidak efektif gitu. Saya itu sih yang ininya sebenarnya tantangannya karena nama saya sebenarnya yang dipertaruhkan, walaupun bukan saya yang kerja kan, tapi nama saya yang dipertaruhkan, gitu aja sih. Nah, atau dia sendiri memikirkan personal brandingnya. Iya. Padahal dia menerima duit, apalagi kita yang berbisnis begini. Betul. Enggak, tapi dia juga akhirnya jatuhnya pebisnis juga ya. Bener juga ya, memang. Wah, ini akhirnya obrolan personal branding itu jadi panjang, Mustika. Iya betul. Berarti pertanyaan terakhir deh, pertanyaan terakhir banget itu. Pertanyaan terakhir banget. Bagaimana cara menghubungi culture kalau memang pengen supaya ditahu juga? Bagaimana menghubungi culture kalau pengen ada kerjasama? Apa yang dibutuhin? Apa yang bisa ditawarin culture buat bisnis? Jadi di culture itu ada sosial media, manajemen ini agensi sosmed kan, sosial media kan. Jadi yang kita tawarin itu kayak misalkan foto produk, kemudian desainnya. Kalau misalkan mau jalan-jalan desainnya juga boleh. Sebenarnya kita sudah ada web, Afri udah buat web. Di situ tuh klien bisa akses itu, bisa melihat tuh apa aja yang kita udah kerjain di culture. Apa nama webnya? Belum di ini. Belum di publish ya. Afri masih simpan itu kan. Nah, sebenarnya saya berani ambil tawaran dari luar itu karena si Afri ini kan desainnya oke banget, dan apapun yang dia minta si klien kayak referensinya mau sebagaimana, dia bisa talangin tuh. Kalau saya kan nggak bisa nih, kan saya cuma punya ide, kemudian saya olah lagi datanya segala macam, saya cuma punya itu. Kalau desain kan saya nggak bisa desain, foto juga saya agak-agak kurang gitu kan. Jadi kita memang punya tim gitu. Punya tim yang memang cukup tim yang cukup bisa menghandle brand teman-teman. Gitu. Menghandle brand dan teman-teman. Iya. Iya. Jadi foto kebutuhan untuk sosial media gitu. Iya betul. Sampai ya itu tadi ngomongin konten pilarnya, ngomongin riset, konten pilar, rencananya. Ini namanya juga sosial media manajemen. Jadi kita punya tools kan. Saya bahkan tuh senang banget kalau berbagi sama teman-teman yang kayak ini saya beli materi kan, materi tentang sosmed nih. Saya kasih lah sama anak-anak pelajari ini. Kemudian saya buatkan satu ini kan di tools. Kalau Kak Wawan pernah pakai toolsnya Trello. Nanti saya screenshotkan dan saya tampilin di sini ya. Iya. Di Trello tuh Kak Wawan pernah ini pakai Trello atau belum? Aku nggak terlalu suka Trello, tapi saya pernah. Trello kan di Trello. Jadi di culture tuh saya buatkan mereka kayak saya dapat ilmu di Instagram, ilmu kontennya, kemudian segala macam kan, referensi kontennya segala macam saya buatkan mereka. Jadi kayak saya selalu ingatkan kalau lagi sendiri di kamar atau di mana buka-buka Trello-nya supaya kalian ada ilmunya masuk sedikit. Kayak gitu. Kemudian kalau saya beli materi nih, saya bagi ke mereka. Mantap dong. Iya. Kalau saya kayak itu konten pilar segala macam saya sharing ke mereka ya. Kemudian kayak spreadsheet tadi yang saya tampilin tadi itu saya bagiin ke mereka. Itu semua saya pelajarin sendiri. Saya cari komposisi ininya gimana sih bagus nih untuk tanggal bulannya yang pas gitu kan, yang pas banget untuk biar kita enak kerjanya itu. Saya buat sendiri tapi nggak apa-apa lah ya, saya bagi ke mereka aja gitu. Ya kan bagi ilmu ya. Bagi ilmu kan nggak kurang. Nggak kurang. Nggak malah nambah kamu karena jadi kepikiran ini ilmunya up to date nggak? Kalau orang yang kan hanya jadi kamu
yang terbangkitkan Iya, seleranya untuk belajar lagi kan. Iya betul. Jadi terus kalau di sosmed itu kita banyak yang saya pelajari setelah ketemu klien ya. Setelah saya paparkan, Kak kita pakai ini, kita pakai ini, bla 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 kan. Dan mereka lebih tertarik ternyata karena kita punya apa ya kayak semacam target terus kita juga bagus gitu kan. Kayak oh iya gitu. Ih baru tahu saya kalau begini. Iya Kak kita begini. Gitu. Jadi saya kalau memaparkan ini kan kalau klien tuh harus bawa bahan. Iya. Nggak kosongan ya. Iya, nggak bisa kalau cuma cerita-cerita gini kayak. Cerita kosong begitu Iya. jadinya. Oke. Banyak banget ini ilmunya yang dibagikan Kak Mustika hari ini. Jadi mudah-mudahan ada faedahnya buat yang nonton. Iya, Oke, saya tutup amin. dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sip, terima kasih.